Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Jamaah kajian dan juga salat maghrib dan isya insyaallah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita semua. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali Allah memberikan kemudahan, kesempatan, wabil khusus secara pribadi bisa bertemu kembali dengan Bapak Ibu di mushola ini. Walhamdulillah, terakhir kali mungkin Ramadan kemarin ya Pak ya Bu. Walhamdulillah, setelah Ramadan ini bahkan sudah mau lebaran lagi kita ya. Sudah mau lebaran lagi, Idul Adha. Alhamdulillah bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua. Semoga selalu diberi kesehatan, kebaikan, dan juga kemudahan dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita curahkan, kita sanjungkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Walhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini karena bertepatan menjelang Dzulhijjah ya Bapak Ibu. Kita ada yang mengatakan malam ini sudah masuk Dzulhijjah. Tapi ada juga yang mengatakan besok baru sidang isbatnya. Besok. Sehingga ada pertanyaan yang sudah mulai masuk Bapak Ibu. Dari beberapa jamaah kita mulai nanya. Sudah mulai bertanya, sebenarnya malam ini sudah masuk belum Dzulhijjah atau belum? Terutama bagi mereka yang berniat untuk kurban. Karena ini berkaitan dengan ada adab-adab yang harus dijaga bagi mereka yang sudah memiliki hewan kurban. Maka mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah mereka tidak diperkenankan untuk memotong rambutnya, kukunya, ya, mencukur rambutnya, atau yang bapak-bapaknya kumisnya, ya, dan rambut-rambut yang ada di tubuhnya. Maka dari sini, kalau memang ingin berhati-hati, ya lebih menjaga kehati-hatian, ya sudah mulai malam ini tidak lagi memotong. Ya. Tapi kalau ingin yang secara mengikuti sebagaimana kita berpuasa berhari raya mengikuti ketetapan pemimpin pemerintah, maka kita mengikuti ketetapan apa yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menetapkan 1 Dzulhijjah. Walhamdulillah ala kulli hal. Kita akan bahas tentang fikih-fikih kurban ya, fikih ibadah kurban yang sebentar lagi kita akan masuk. Ibadah kurban ini mulai tanggal 10 ya Bapak Ibu ya, tanggal 10 Dzulhijjah setelah salat Id sampai hari tasyrik ke-13, inilah hari-hari kurban. Sederhananya lebaran pertama habis salat sampai lebaran keempat ya, lebaran haji, mudahnya begitu kan. Kita kan bilangnya Idul Adha ini lebaran haji ya. Itu bahasa kita. Kalau dalam bahasa syariat namanya Idul Adha.
Karena adha dari kata Allahi, udhiyah artinya penyembelihan. Karena memang hari ini, hari raya ini, syiar yang paling utama, syiar yang paling nampak pada hari ini adalah hari penyembelihan hewan kurban. Baik, sebelum kita membahas lebih detail tentang masalah fikih kurban, tetap harus diperhatikan bagi yang sudah memiliki kemampuan untuk berkurban atau bahkan sudah ada hewan kurbannya. Yang pertama yang harus dia perhatikan, ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Ini yang sangat penting. Yang sudah punya kambing, yang sudah ikut iuran sapi 7 orang, pertama kali jaga hatinya. Dia laksanakan kurban ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mencari ridha dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna salati wa nusuki ya wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kul, Allah perintahkan, kul inna salati, ucapkanlah, ya katakanlah, sesungguhnya salatku wa nusuk. Nusuk itu artinya apa? Sembelihanku. Termasuk kurban kan? Hewan kurban itu kan disembelih. Lillah, ya wa mahyaya wa mamati. Hidup dan matiku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah niat kita ketika berkurban untuk mendapatkan pujian manusia. Gede-gedean nih kambing saya yang paling gede, sapi saya yang paling gemuk, sapi saya yang paling mahal, kambing saya yang paling mahal, yang paling bagus. Jangan ada niat begini. Kurban itu ibadah, Bapak Ibu ya. Bukan ajang pamer mana hewan kurban yang paling mantap, mana yang paling hebat, bukan. Kurban itu adalah ibadah, sama seperti ibadah-ibadah yang lain. Maka ibadah itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan mengharapkan pujian, jangan tujuan untuk berbangga diri ya, agar kita dikatakan dermawan, agar kita dikatakan orang yang soleh atau dikatakan orang baik. Ingat hadis qudsi, ana aghnas syuraka wa 'anil syirki, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku adalah zat yang tidak butuh dengan tandingan-tandingan. Orang yang berbuat riya berarti dia mencari pengharapan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka luruskan niat kurban, ini yang paling penting. Ya, sebelum kita bahas ya tentang apakah harus ada saksi ketika berkurban, bagaimana pembagian daging kurban, yang asal dulu, dasar dulu, ikhlaslah berkurban karena Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, berkurbanlah sesuai dengan tuntunan syariat. Berkurbanlah sesuai dengan contoh ya, apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi misalkan mulai dari jenis hewan kurbannya, kemudian nanti dari tata cara penyembelihannya, maka teladanilah, contohlah apa yang telah dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya ada yang menyembelih kuda halal nggak? Halal, daging kuda halal. Kemudian dia berkurban dengan kuda, apakah boleh? Tidak boleh. Karena kuda sudah ada di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi Rasulullah tidak pernah menyembelih kuda. Para sahabat juga tidak pernah berkurban dengan kuda. Nah, ini menunjukkan bahwasannya kuda bukan hewan sembelihan kurban, meskipun daging kuda itu halal. Sebagaimana ayam, kita boleh makan ayam, menyembelih ayam boleh. Tapi nggak boleh kita berkurban, beribadah kurban dengan ayam. Bagaimana dengan kerbau? Nah, kalau kerbau ini disifati seperti sapi jemaah. Kerbau itu memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Dijelaskan ilahnya itu karena orang Arab tidak kenal dengan jenis seperti kerbau. Tetapi sifatnya, apa maksudnya, habitatnya ya, itu sama seperti sapi. Maka kalau ada yang berkurban dengan kerbau, insya Allah itu sah, itu diperbolehkan. Nah, oleh karena itu ya tentu kita nggak mau cari yang bingung ya Bapak Ibu ya. Kita nggak mau cari yang ya, sudah yang jelas-jelas saja. Kambing ada di sekitar kita, sapi ada di sekitar kita, unta kalau memang ada silakan unta. Karena memang 3 jenis hewan ini sudah dipastikan itulah hewan kurban.
Ya sudah, kita nggak perlu bingung-bingung. Jangan suka cari yang apa bahasanya mutasyabih, yang syubhat, yang bingung. Ya, sapi ada, kambing ada, maka sembelihlah hewan-hewan tersebut untuk dijadikan hewan kurban. Jadi inilah dua syarat ya kita ketika berkurban. Kemudian tidak boleh menyembelih untuk selain Allah. Ya, maka ketika kita menyembelih kurban, menyembelih hewan apapun ya, kambing, sapi, ayam yang kita sembelih, jangan kita sembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Sembelihlah karena ibadah. Karena tadi ya kita dengar imam kita membaca kan di rakaat kedua, fasholli li rabbika wanhar. Tegakkan salat dan berkurbanlah. Maka ini perintah Allah. Jadi kita berkurban semata-mata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan sebutkan keutamaan dari berkurban. Bagi para sahibul kurban atau bagi yang memiliki kelapangan bisa memiliki hewan kurban, di antara keutamaannya yang pertama, dia melaksanakan perintah Allah. Ini yang pertama. Sebagaimana ayat di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua tadi ya, washolli li rabbika wanhar, dirikanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Jadi orang yang berkurban sejatinya dia melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memerintahkan nabinya untuk menggabungkan dua ibadah yang agung. Di dalam ayat ini Allah perintahkan salat dan kurban. Berarti ibadah kurban itu ibadah yang agung jemaah. Ibadah yang mulia. Jadi kalau Bapak Ibu bisa berkurban setiap tahun, ingat, kurban ini bukan suatu ibadah yang harus dilakukan tapi ada sebabnya. Bukan seperti sholat. Kalau sholat, dia tidak ada harga, tidak ada tawar-menawar, harus dikerjakan. Kalau kurban, itu ada sebabnya dulu, baru bisa berkurban jemaah. Kalau dia memiliki kemampuan, maka dia berkurban. Kalau dia tidak mampu, maka dia tidak wajib berkurban. Terlepas dari apa hukum kurban, pendapat jumhur ulama, hukum kurban itu adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikuatkan. Meskipun ada pendapat hukumnya wajib. Ada hadis Nabi SAW ya, man lahu wasa'ah walam yudhahi fala yaqribanna masjidana, kata Rasulullah. Siapapun yang memiliki kelapangan namun dia tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Nah, maka orang yang memiliki kelapangan saat hewan kurban, saat hari-hari kurban dia bisa beli hewan kurban, tapi dia tidak mau berkurban, nah masuk dalam ancaman hadis ini. Yang pertama. Yang kedua, ibadah kurban tidak sama seperti ibadah haji. Bedanya di mana? Kalau haji wajib berapa kali, Pak? 1 kali seumur hidup. Seandainya dia sudah haji, kemudian tiap tahunnya dia orang kaya, dia punya harta yang bisa kalau dia untuk berangkat haji itu mudah. Tapi dia sudah berhaji 1 kali seumur hidupnya, sudah gugur kewajiban hajinya. Beda sama kurban. Kalau kurban tiap tahun kita ada rezeki yang lapang, rezeki yang banyak, dan bisa untuk membeli hewan kambing atau ikut sapi, ya, maka tahun tersebut dia sangat dianjurkan untuk berkurban. Meskipun tahun-tahun kemarin sudah berkurban. Ya, jadi ibadah kurban itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau dia belum akikah? Tidak masalah. Karena akikah dan kurban tidak berkaitan. Akikah itu ibadah sendiri, kurban itu ibadah sendiri. Bahkan kalau kita mau bahas masalah akikah, akikah ini ditinjau dari penanggung jawabnya itu adalah orang tua dari seorang anak. Dan kewajiban orang tua, anjuran orang tua untuk mengakikahkan anaknya sampai anaknya mencapai sebelum usia balik. Kalau sudah balik, ya maka sudah mulai maksudnya tidak dianjurkan lagi. Tapi kalau dia ingin tetap mengakikahkan anaknya atau anaknya mau akikahkan dirinya sendiri, maka ini boleh, dia mengakikahkan. Tapi selama anak belum balik, orang tua memiliki salah satu yang sangat ditekankan adalah mengakikahkan putra dan putrinya. Makanya beberapa pekan ini Pak, ya pertanyaan yang masuk ke kita itu, Ustaz apa hukumnya, mana yang harus didahulukan? Saya punya anak, istri baru lahiran, ya, sedangkan kemampuan saya terbatas. Kalau saya beli kambing buat akikah, nggak ada buat kurban.
Kalau saya beli kambing buat kurban berarti anak saya belum akikah. Mana yang harus didahulukan, akikah atau kurban? Ya. Pernah Pak dalam kondisi begini Bu? Insya Allah enggak ya. Semoga semuanya juga lapangkan ya. Ya bisa beli akikah, bisa buat juga untuk kurban ya. Seandainya memang seseorang masuk ke hari-hari untuk berkurban dan dia tidak memiliki kelebihan harta yang lain dan hanya bisa untuk 1 ekor kambing, maka dahulukan itu untuk kurban. Ya, kalau itu hari-hari kurban. Tapi kalau setelah kurban, maka akikah yang didahulukan. Kenapa? Karena kata para ulama, kurban itu ada ketentuan hari-harinya. Kewajiban kurban itu mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Kalau akikah itu waktunya panjang. Waktunya sangat panjang, sampai anak belum balik. Berapa anak usia balik Bapak Ibu? Laki-laki bisa sampai 13 tahun. Sebelum usia 13 tahun, itu masih ada kesempatan untuk akikah. Anak perempuan bisa sampai 15 tahun. Jadi selama anak itu belum balik, maka kesempatan untuk bisa akikah. Tapi waktu kurban terbatas, hanya hitungan hari dari tanggal 10, 11, 12, 13. Inilah hari-hari untuk berkurban ya. Kemudian yang kedua, keutamaan berikutnya, ibadah harta yang paling agung itu adalah kurban. Berkurban bukan berarti mengeluarkan harta untuk mendekatkan diri kepada Allah. Maksudnya begini, kita ganti harga kambing dengan uang, kemudian kita sedekahkan kepada fakir miskin. Sedangkan dia bersedekah dengan niat untuk mengganti kurban. Ribet kalau kambing, harus membeli, ngulitin, motong, bagi-bagi. Kasih uang aja ke fakir miskin. Harga kambing 3 juta, dia keluarkan uang 3 juta, langsung kasih ini sebagai pengganti kurban saya. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, ibadah kurban tidak bisa diganti dengan uang. Ada keutamaan sendiri jamaah, mengalirkan darah, yang menyembelih hewan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai bentuk peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun orang-orang di luar sana itu menganggap hari Idul Adha ini hari pembantaian ini. Banyak darah yang dicucurkan, banyak hewan mati dibunuh. Yaitu pandangan mereka. Ya, kita menjalankan syariat agama kita ya. Bahwa salah satu ibadah itu memang adalah berkurban, menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka dijelaskan oleh seorang ulama, ibadah harta yang paling mulia adalah kurban dan ibadah badan yang paling mulia adalah salat. Ya, ibadah harta yang paling mulia itu adalah kurban dan ibadah badan yang paling mulia itu adalah salat. Ya, semoga paham ya bahwasannya kurban itu tidak bisa digantikan dengan uang. Bukan artinya sedekah tadi sia-sia. Iya, dia tetap sedekah, tapi dia tidak dapat keutamaan dari kurban tadi. Ya. Nah, kemudian dia mendapatkan pahala yang besar jemaah. Kurban itu dia mendapatkan pahala yang besar. Karena salah satu kurban itu adalah amalan yang baik, ketaatan yang baik. Nah, mulai dari Dzulhijjah, 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang mulia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan banyak berzikir, banyak puasa ya Bapak Ibu ya. Mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau yang kuat bisa puasa setiap harinya silahkan. Kalau memang tidak bisa, maka setidaknya di tanggal 9 puasa Arafah dia laksanakan. Ya. Kemudian perbanyak tasbih, tahmid, takbir. Belum lagi nanti ada penjelasan mulai dari tanggal 1 ba'da maghrib itu namanya ada takbiran. Takbir apa ini disebut? Takbir mutlak. Takbirannya bagaimana? Takbiran kayak lebaran Bapak Ibu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Takbiran seperti lebaran. Ini takbir mutlak. Dia tidak dikaitkan dengan apa? Tempat, waktu, dimanapun dia bertakbir. Kalau sudah mulai masuk Dzulhijjah. Bagaimana tata caranya? Ya takbiran masing-masing, laksanakan masing-masing. Ya, tidak perlu dipandu, tidak perlu dikomando, tidak perlu ada yang memimpin, takbiran masing-masing. Ini salah satu yang dilakukan oleh para sahabat. Dan nanti ada takbir muqayyad mulai dari tanggal 9
Ya, subuh takbir muqayyad. Jadi setiap kali habis salat 5 waktu takbiran sampai di hari tasyrik, hari ke-13. Nah, salah satu amalan ibadah yang hendaknya kita perhatikan itu adalah kurban. Nah, kurban itu adalah salah satu ketaatan yang dikerjakan di salah satu bulan yang haram, maka tentu pahalanya dilipat gandakan insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala. Catatan, seandainya nanti ada yang bertanya bagaimana, ada yang mengatakan bahwasannya bulu-bulu dari hewan kurban itu akan menjadi apa? Kebaikan buat yang berkurban, atau kurban itu menjadi tunggangan dia nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Secara pribadi, Allah a'lam bishawab, kami atau saya tidak mendapatkan hadis yang sahih, ya, keterangan yang sahih tentang hewan kurban menjadi tunggangan yang bisa menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bukan menyampingkan keutamaan dari ibadah kurban. Ya. Jadi cukup saja jamaah berkurbanlah karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah di sana ada keutamaan yang luar biasa dari ibadah kurban. Kurban itu bukti ketakwaan, ya. Kemudian kurban juga ucapan rasa syukur, menampakkan syiar Islam, ya. Kurban itu menampakkan syiar Islam dan mengikuti sebagian amalan jamaah haji. Mereka berhaji, yang menyembelih, bernahar. Jadi pada hari-hari kurban. Baik, hukum kurban di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Rabb semesta alam. Ya. Maka asal dari suatu perintah itu adalah wajib. Namun Al-Imam Ibnu Katsir, ya, di sini dikatakan menjelaskan bahwa menyembelih kurban dengan menyebut nama Allah tetap disyariatkan, ya, tetap dilakukan. Adapun dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man zabaha ba'da shalah tamma nusukuhu." Barang siapa yang menyembelih hewan kurbannya setelah salat Id, maka dia telah sempurna penyembelihannya. Wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah menapaki sunnah kaum muslimin. Nah, ini menjadi penjelas, ya, bahwa tidak boleh menyembelih hewan kurban sebelum sholat Id. Jangan sembelih hewan kurban sebelum sholat Id. Tapi sembelihlah hewan kurban itu setelah selesai sholat. Makanya di antara sunnahnya, kalau Idul Fitri, sholat Idnya itu agak ditunda sedikit. Bukan tunda, apa bahasanya, Pak? Agak diperlama, ditunggu sebentar. Tujuannya apa? Supaya belum bayar zakat fitri, segera bayar zakat, keluarin zakatnya. Kalau Idul Adha dipercepat. Kenapa dipercepat? Supaya habis sholat langsung kurban, langsung nyembelih. Nah, ini diantara hikmahnya kenapa Idul Adha itu disegerakan dan Idul Fitri itu agak diperlambat. Tujuannya seperti itu, ya. Jadi menyembelih hewan kurban itu dilakukan setelah sholat. Siapapun yang menyembelihnya sebelum sholat, maka itu hanya sembelihan biasa, bukan sembelihan hewan kurban. Anas bin Malik mengatakan, Nabi menyembelih 2 ekor kambing yang bertanduk amlahaini akronain. Rasulullah menyembelih 2 ekor kambing yang bertanduk dan gemuk. Dan beliau sama wa kabbaro. Rasulullah mengucapkan bismillah dan bertakbir. Nah, jadi Nabi SAW, ya, menyembelih hewan kurbannya. Dan dalam riwayat Abdullah bin Umar, Nabi tinggal di Madinah selama 10 tahun dan selama itu juga Rasulullah berkurban. Jadi selama 10 tahun Nabi SAW berkurban. Nah, ini tadi yang kita bilang, karena ibadah kurban itu bukan ibadah sekali seumur hidup. Ya, ibadah kurban itu bukan sekali seumur hidup. Tiap tahun kalau memang bisa lapang, maka hendaklah dia berkurban. Apa hukum kurban? Apakah hukumnya wajib? Pendapat pertama, hukumnya wajib. Ini pendapat dari mazhab Abu Hanifah. Hukumnya wajib. Pendapat kedua, hukumnya sunnah muakkadah. Ini pendapatnya jumhur ulama. Mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, Imam Ahmad berpendapat bahwasannya hukum kurban itu sunnah muakkadah. Ya. Pendapat inilah yang tampak dipilih oleh Al-Imam Bukhari, ya, Al-Imam Ibnu Hazm,
Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, bahwa pendapat terkuat yang menenangkan jiwa adalah yang dipilih oleh jumhur, bahwa berkurban itu anjuran yang sangat ditekankan. Terlebih lagi bagi yang memiliki kelapangan, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhhi fala yaqrabanna musallana." Barang siapa yang mempunyai keluasaan dan tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat salat kami. Ya, jadi bagi yang memiliki kelapangan, maka hendaklah dia berkurban. Kecuali ya dia berkurban karena nazar, maka wajib hukumnya. Ya, misalkan dia ada nazar, tahun ini saya bernazar kurban, maka hukumnya menjadi sunnah muakkadah menjadi wajib, harus dilaksanakan. Kalau tidak, dia berdosa. Tapi yang nggak ada nazar, ya dia nggak bernazar, jalan aja, ada uang lebih bisa beli kambing kurban, ya, maka di sini dikatakan hukumnya sunnah muakkadah, ya, sangat ditekankan, ya, bahkan ada pendapat boleh nggak berhutang untuk beli hewan kurban, ya. Asalnya Allah mengatakan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani suatu jiwa di luar dari batas kemampuannya. Asalnya kalau kita nggak mampu beli hewan kurban, kita nggak ada terkena perintah untuk mengerjakan ibadah kurban, ya. Tetapi dijelaskan kalau memang dia bisa memastikan dengan meminjam, berhutang, dia bisa melunasinya, dia bisa membayarnya demi menghidupkan syiar agama ini, maka itu diperbolehkan. Boleh, tapi tidak sampai ditekankan untuk membeli hewan kurban, ya. Begitu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan kemarin langsung dibahas, ya Pak. Apa gimana? Sedikit lagi ya. Berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Bagaimana hukumnya berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Ada mungkin ya pertanyaan ini. Bagaimana hukumnya berkurban untuk orang yang sudah meninggal? Asalnya ibadah kurban itu untuk orang yang masih hidup, jemaah. Asalnya semua ibadah termasuk ibadah kurban itu hanya untuk orang yang masih hidup. Orang yang telah wafat, mereka tidak bisa lagi beramal. Idza mata banu Adam in qata'a anhu amalu illa min salasin, kan? Apabila manusia meninggal, terputus seluruh amalnya, nggak bisa lagi beramal. Mereka juga nggak terkena perintah untuk berkurban asalnya, kecuali dia meninggalkan nazar, dia wasiat, ya, maka ditunaikan ahli warisnya. Kalau tidak, maka asalnya orang yang sudah meninggal dia tidak terkena perintah untuk berkurban. Ada 3 keadaan, ya, berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Yang pertama, orang yang sudah meninggal diikut sertakan pahalanya. Ingat, diikut sertakan bersama orang yang masih hidup. Anaknya yang masih hidup beli kambing, kemudian dia berkurban, dia niatkan pahalanya ini untuk orang tuanya juga yang sudah meninggal. Nah, seperti ini hukumnya boleh. Ini yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak kala Rasulullah berkurban, beliau mengatakan Bismillah, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammad. Dengan nama Allah, ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarganya Muhammad dan dari umatnya Muhammad. Mana orang yang sudah meninggal? Di antara keluarga Rasulullah itu ada yang sudah meninggal. Di antara umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada yang sudah meninggal. Maka boleh mengikut sertakan pahala orang yang sudah meninggal kepada orang yang masih hidup. Jelas lah ya, Ibu ya? Ini yang pertama. Boleh. Ini tidak ada perbedaan pendapat. Pendapat yang kedua, berkurban untuk orang yang sudah meninggal tanpa diikut sertakan bersama orang yang masih hidup. Anak membeli kambing dan kambing ini dia khususkan untuk ayahnya yang sudah meninggal. Pemiliknya itu ayahnya, tapi ayahnya sudah meninggal dunia. Kalau ditanya ini pernah tidak dilakukan oleh Nabi SAW, pernah tidak dikerjakan oleh para sahabat? Tidak pernah. Karena Nabi SAW hanya mengikut sertakan, ya, orang yang sudah wafat dalam penyertaan pahala kepada pemilik hewan yang masih hidup. Tapi mengkhususkan Rasulullah menyembelih ini untuk Zainab. Kenapa Zainab? Karena Zainab putri Rasulullah yang meninggal duluan. Ya. Kemudian Ummu Kulsum, Ibrahim, Abdullah,
Ini putra-putra Nabi Al-Qasim yang meninggal duluan. Tapi Nabi tidak pernah menyembelih ini milik Al-Qasim, ini milik Abdullah, ini milik Ibrahim, tidak pernah. Nabi mengikut sertakan pahala dari keluarga beliau yang sudah meninggal ke dalam hewan 9 kurban yang beliau sembelih. Ya. Jadi bagaimana? Maka yang lebih aman memang orang yang masih hidup itu yang pemiliknya, yang berkurban. Jadi orang tua yang sudah meninggal, ini ikut sertakan pahalanya. Nah, yang ketiga, berkurban untuk mayit atas dasar wasiatnya sebelum meninggal dunia, maka ini boleh dilakukan. Ya, kalau dia punya wasiat atau nazar, maka ahli warisnya membelikan hewan kurban tersebut untuk orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Seperti ini boleh. Nah, jadi mudah-mudahan dari penjelasan ini ya kita bisa memahami hal-hal yang berkaitan dengan kurban. Karena keterbatasan waktu ya, kita diskusi. Insya Allah kalau ada kita mampu jawab, kita jawab ya. Sebelumnya sudah ada pendahuluan. Apakah peserta kurban wajib hadir atau ada sunnahnya menyaksikan pemotongan hewan kurban mereka? Asalnya pemilik kurban, sahibul kurban, mereka dianjurkan untuk menyembelihnya secara langsung, untuk bersentuhan langsung dengan hewan kurbannya. Sebagaimana Rasulullah SAW menyembelih 2 kambing dengan tangan beliau. Maksudnya apa? Menyembelihnya langsung. Asalnya begini bagusnya. Tetapi bolehkah diwakilkan? Boleh. Sebagaimana Nabi juga memerintahkan Ali radhiyallahu taala anhu untuk menyembelih hewan-hewan kurban dari para sahabat. Diwakilkan. Jadi boleh ya mewakilkan hewan kurban kepada orang lain karena kita mungkin keterbatasan waktu, ketidakmampuan ya, dan yang semisalnya kita nggak bisa menyembelihnya langsung. Maka boleh diwakilkan. Apakah pemiliknya tadi ikut menyaksikan? Kalau memang dia bisa ikut menyaksikan, maka disaksikan. Catatan, menyaksikan bukan menjadi syarat sah untuk berkurban. Yang penting dia sudah ada akad mewakilkan, memberikan kuasa kepada wakil atau panitia untuk memotong hewan kurbannya. Maka ini sudah cukup. Seandainya dia tidak bisa hadir, tidak masalah. Kurbannya tetap sah. Tapi kalau dia mau hadir, itu lebih baik. Ya, karena itu lebih menjaga akadnya tadi. Apakah ada doa khusus saat penyembelihan hewan kurban, dan apakah si pemotong hewan kurban harus menyebutkan satu persatu nama peserta kurban saat penyembelihan? Kalau melihat dari syiar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW tadi, ya, bahwasanya Nabi menyebutkan Allahumma taqabbal hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummatihi. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad, dari keluarganya dan dari umatnya. Ya. Maka di sini memang kalau misalkan sapi ya, pemiliknya kan 7 orang. Maka ketika menyembelih bismillah, Allahu akbar, hadza min fulan 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 fulan, boleh. Ini boleh diucapkan ketika menyembelih. Ya. Bagaimana dengan keluarga yang diikutsertakan pahalanya? Cukup niat dari pemilik sahibul kurban tadi saja. Ya. Seandainya tidak disebutkan oleh orang yang menyembelih. Yang menyembelih kan 1 orang kan? Dia ketika menyembelih, dia bilang ini untuk 7 orang, dia sebutkan nama A, B, C, D pemiliknya. Untuk keluarganya bagaimana? Seandainya dia tidak mengatakan dan juga keluarga mereka, insya Allah juga sampai. Ya, pahala itu diraih. Karena sesuai dengan niat dari pemilik kurban. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu niat dari sahibul kurban tadi, jemaah. Jadi seandainya diucapkan ataupun tidak, insya Allah ini diperbolehkan ya. Kemudian, apakah boleh disediakan kupon khusus untuk panitia kurban? Dengan kata lain, apakah boleh pembayaran upah dan jasa panitia diambilkan dari daging kurban? Pak, kita sama-sama diskusi. Beda tidak panitia dan tukang jagal? Kalau di sini sama. Sama. Ya. Yang motong ya panitia gitu ya. Panitia ya sebenarnya dilihat dari bagaimana terjadi hakikat akadnya itu ya. Kalau pemilik kambing misalkan sudah menyerahkan kambing ini, saya serahkan ke mushola ini, berarti kan mushola ini sebagai penerima kurban, sebagai penerima kurban. Dalam penerimaan itu kan untuk mengkoordinir adanya panitia gitu kan ya, untuk mengkoordinir, mengatur.
Sejatinya mereka itu adalah penerima kurban. Maka kalau di sini ya mereka tinggal diatur siapa yang mendapatkan karena asalnya mereka sudah halal menerima hewan kurban. Tapi kalau maksud panitia itu adalah wakil dari pemilik kurban, ya, dia mewakilkan, saya wakilkan kamu ya kepada panitia masjid untuk dibagikan kepada masyarakat. Niatnya itu adalah wakil. Maka berlakulah hukum wakil di sana. Ya. Wakil sama seperti orang yang mewakilkan, maka berarti dia tidak boleh menerima upah. Ya. Maka dia membayar jagal. Dengan jagal dia menyediakan uang khusus, ya, menyiapkan uang lebih, ya, dia bayar ke tukang jagal itu. Dan tukang jagal ini tidak boleh meminta upah dari daging dari hasil penyembelihan. Tapi bolehkah mereka menerima mendapatkan daging kurban? Boleh, tapi bukan karena sebagai upah, tapi sebagai apa? Ya, pemberian. So, karena masyarakat, entah itu karena miskin, entah itu karena hadiah sebagai orang yang kaya, ya. Apa manfaatnya? Apa bedanya? Sama-sama dapat. Bedanya kalau upah biasanya dia sudah menentukan, saya kepala ya, sebagai bayar motong ini, saya paha kanan, saya berapa kilo, ya. Tapi kalau dia bukan sebagai upah, maka dia harus menerima apapun yang dikasih oleh yang menyembelih tadi. Bisa ya Pak ya dibedain ya. Jadi begitu ya. Nah, seperti inilah dikembalikan pada pertanyaan ini, kupon khusus untuk panitia kurban. Ya. Kenapa harus ada kupon khusus untuk panitia kurban? Kalau dia wakil, maka seharusnya wakil itu sama seperti pemilik hewan. Mereka diwakilkan, mereka membantu istilahnya, menjadi wakil dari pemilik kurban. Maka mereka nggak bisa menentukan 10 kupon, 5 kupon, 3 kupon. Tidak. Ya, mereka sebagai wakil dari pemilik hewan kurban tadi. Ya mereka mendapatkan sebagaimana masyarakat pada umumnya mendapatkan seperti itu. Kemudian pengorban wajib menanggung segala biaya yang ditimbulkan untuk penyembelihan hewan kurban mereka. Benar, dianjurkan bagi pemilik hewan yang mereka melebihkan. Seandainya iuran sapi 3 juta, misalkan contoh, maka dilebihkan mungkin 100, 200 ya. Ini untuk operasional. Mulai dari pemotongan sampai dengan pendistribusian hewan kurban. Benar. Dan tidak boleh menjadikan daging kurban sebagai upah atau imbalan jasa. Ya, tidak bisa. Ya, jadi kelebihan dari iuran tadi ini sebagai upah, sehingga mereka nggak boleh nuntut lagi pesan-pesanan, sudah booking duluan kepala misalkan, nggak bisa. Ya, apa indikasi itu yang didapat? Karena itu bukan upah, karena upah kan sifatnya hak ya Pak ya, hak itu kan berarti dia harus nuntut, itu hak saya penuhi. Tapi kalau itu bukan upah, ya apapun yang dikasih, seandainya sekilo, 2 kilo misalkan ya, misalkan tulang, ya itu sudah menjadi pembagian. Baik, ya, itulah di antara hal-hal ya. Ada pertanyaan lain, Pak? Mungkin ada pertanyaan? Silakan, Pak. Ya. Dari sapi, dari dagingnya, Pak. Oh, iya, Pak. Begitu sekali. Jadi menyediakan harta khusus, uang khusus yang memang dimaksudkan untuk jagal. Iya, benar. Iya, benar. Jadi seperti sapi kan mungkin orang-orang tertentu ya Pak ya yang bisa ngurusnya, ngerubuhinnya, nyembelihnya, motongnya, dagingnya. Kalau kambing kan bisa mungkinnya kebanyakan. Kalau sapi kan khusus. Nah, jadi disiapkan uang khusus untuk membayar upah jagal itu. Jadi bukan dari daging kurban, ya. Karena kita sedang tidak jual beli. Kalau kita jagal upah berarti kan kita jual beli jasa sama itu kan. Sedangkan hewan kurban itu ibadah. Ketika seorang berkurban 1 ekor sapi atau kambing, memang harus dia berikan untuk Allah semuanya gitu. Dan diberikan kepada orang-orang yang menerimanya tadi. Jadi jagal ada uang khusus.
Ya. Iya. Iya Pak. Jadi seandainya ya kulit dari sapi tadi tidak bisa dimanfaatkan, maka seandainya dijual, kemudian hasil penjualannya disedekahkan kepada fakir miskin, kepada orang-orang miskin, atau kulit itu langsung diberikan kepada fakir miskin, panti asuhan, yang mana mereka jual sendiri keuntungannya, hasil penjualannya untuk keperluan mereka, kebutuhan mereka. Nah, ini seperti ini boleh Pak? Boleh ya. Dan nggak boleh pemilik sapi dia jual kulitnya, dia pesan kepada panitia masjid, kulitnya tolong antar ke saya, kemudian dia jual untuk keuntungan dia. Nah, ini nggak boleh ya, kecuali dia jual, saya bantu jual, nanti hasilnya saya kasih ke kas masjid misalnya, atau untuk kebutuhan sosial. Kenapa dibolehkan? Itu termasuk bentuk ibadah kan Pak, termasuk bentuk ibadah, bukan mencari keuntungan dari kurbannya tadi. Nah, seperti ini boleh. Jadi gambaran-gambaran yang tadi boleh Pak kasih ke panti asuhan, ke dikembalikan kepada pemilik saibul kurban, mungkin dia tahu saudaranya yang miskin juga butuh, dikasih, boleh. Dan kita yang dapat kulit, boleh tidak kita jual? Boleh, kenapa nggak boleh? Larangan menjual kulit itu bagi pemilik hewan. Nah, lihat kondisi panitia hakikatnya. Panitia itu wakil atau penerima. Kalau dia wakil, jangan dijual. Tapi kalau dia sebagai penerima, dia dapat kulit, dia jual, boleh. Gitu. Iya. Iya. Nah, berarti dia nggak boleh menjual untuk keuntungan dia. Tapi kalau dia jual untuk keuntungan sosial, boleh. Misalkan untuk renov masjid, pembangunan masjid seperti ini, boleh. Panitia boleh makan-makan dari hasil penyembelihan hewan kurban. Sebagaimana pemilik kurban, mereka juga boleh menyantap hasil dari hewan kurban mereka, boleh. Sepertiganya hadiah, sepertiganya sedekah. Bahkan sangat dianjurkan pemilik hewan kurban itu untuk mencicipi hasil kurbannya. Makanya panitia masjid misalkan dari hasil kurban itu ibu-ibu yang di belakang sudah disiapkan untuk masak-masak, kemudian makan bersama panitia dan jamaah masjid. Boleh seperti ini. Ya, karena salah satu sunnahnya itu memang panitia itu wakil, sebagaimana pemilik kurban pun boleh menyicip masakan dari hewan kurban mereka. Nggak ada larangan, bahkan dianjurkan bahkan ya. Bukan artinya mentah-mentah haram, nggak boleh dimakan sama sekali. Enggak. Pemilik kambing, pemilik sapi boleh dia mencicipi makan dari kurbannya tadi. Seperti itu. Ya. Allah a'lam bishawab. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam suatu musola, peserta kurban 7 bersorak, mendapatkan 2 sapi, berarti 14 lebih 1, ya kan? Lebih 14 lebih 3, kan itu. Nah, yang 2 sapi ini, dia iurannya itu adalah 3 juta. Ya. Yang 2 sapi ini dibelikan tadi seharga 16 juta. Ya. 2 sapi 16 juta. Berarti 32 juta. Nah, yang sapi ketiga 3 orang ini dengan panitia dibelikan sapi Bali seharga 12.500.000. Nah, ini gimana itu Pak? Yang sapi ketiga ini dia ngambil duit dari sapi pertama dan sapi kedua, berarti kan? Yang dari itu. Nah, ini seperti apa ini Ustaz? Ini masuk dalam perbuatan tasarruful mal bi ghairi izni malikihi, menggunakan harta orang lain tanpa izin pemiliknya. Tak boleh seperti ini Pak. Ya.
maka panitia atau yang pihak ini titipi transparan, kasih tahu ternyata seperti ini ada kelebihan. Kemudian tanyakan kepada pemilik harta tadi, sisa hartanya tadi. Ternyata mereka ridho memang ya dikasih atau ya intinya ya silakan dipakailah untuk kepentingan dari ibadah kurban ini. Maka itu hukumnya sudah berbeda, boleh seperti itu. Tapi kalau tanpa ada akad, tanpa ada keridhaan dari pemilik harta, kemudian dapat yang lebih murah, kemudian disilangkan ke orang lain supaya dapat sapi, nah ini yang tidak, ini enggak Pak, ini enggak boleh Pak. Iya. Jadi yang tiga itu seharusnya dia membayar lebih daripada yang 3 juta. Iya. Baru dia bisa. Benar. Maka memang lebih baiknya benar Pak, yang 3 tadi yang nggak terpenuhi 7 orang tadi ya, kambing aja sudah. Jatuhnya saat ketiga ini jatuhnya gimana lu nonton? Hukumnya doa gimana? Ya berarti dia ya tidak izin, tidak sah, tidak sesuai syariat. Pengadaan adanya sapi itu berasal dari harta yang tidak izin dari pemilik harta tadi. Iya, makanya. Iya. Iya, panitia karena dia kalau diberikan aja gitu. Iya. Iya. Benar. Kita laporan dulu. Langsung dia beli aja, gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mau nanya tadi salah satu yang disampaikan adalah orang yang sudah meninggal itu bisa dibuat korban dengan catatan dia pelajar. Ada yang cuma niat sih, contohnya niat setiap dia sudah menabung setiap bulan, atau dia melalui tabungan melalui panitia, tapi belum sampai waktunya dia sudah meninggal. Kemudian orang tua keluarganya tahu, tapi apakah harus dilaksanakan terus oleh keluarganya karena itu niatnya ketika itu, atau memang tidak menjadi keharusan apakah diteruskan atau tidak? Baik, dilihat dulu jumlah tabungannya. Apakah sudah sampai untuk seharga hewan kurban atau tidak? Kalau kan tiap bulan iya, sedikit kan ya, kecil ya. Ya sebenarnya kalau itu kan hanya niat ya, hanya niat, tidak sampai kepada nazar dan juga tidak sampai kepada wasiat. Kecuali memang meninggalkan wasiat untuk meneruskan menjadikan niat kurbannya tahun ini. Jadi tetap dikembalikan, ya tidak ada ketentuan harus untuk berkurban anak-anak tadi. Ya nggak ada harus. Iya Pak, Allah alam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zaman Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian apakah di dalam keterwakilan itu ada yang lain dengan yang menerima keterwakilan itu dalam syariat? Sedangkan kita di sini keterwakilan itu apakah terjual, tertarik, atau memang keterwakilan itu seluruh panitia yang pada hari itu ikut serta dalam kegiatan pemotongan itu. Karena kalau saya dengar Nabi memotong sendiri, kemudian diwakilkan kepada yang pertama. Terus yang kedua yang saya dengar itu apakah yang berkorban itu wanita. Sedangkan sekarang ini kan banyak yang berkorban kan wanita. Yang memotong sendiri kan nggak mungkin kan, walaupun dia di rumahnya. Itu belum ada saya dengar dari tadi tentang yang beberapa ulama itu juga tentang apa sih kalau zaman Nabi begini, zaman sekarang begini. Kemudian kita mengambil hukumnya itu dasarnya kan dari Nabi. Tapi dasar dari Nabi itu sekarang ini tidak ada yang sama. Enggak Pak. Cuman dia kesamaannya keterwakilan saja. Samarohnya apa Pak? Maksudnya faedah apa yang ingin diketahui? Kalau seandainya ada sekretaris bendahara itu apa faedahnya?
Yang jadi permasalahan kita nih kepanitiaan itu kebanyakan dia kan bekerja. Benar. Kemudian sekarang ini apalagi yang sistem digital, pencetakan segala macam. Bahkan kita yang panitia ini pergi ke tempat orang yang memelihara sapi itu dan lain sebagainya. Dan yang hal yang semacam itu kan mungkin dalam hal kegiatan yang dilaksanakan nanti kita kan nggak sama dengan seperti itu. Jadi dengan hal-hal seperti ini apakah kami yang membentuk panitia yang ada ini, ada itu, kemudian nanti akan mencetak kartu, ya kan? Kemudian bahkan membuat banner bahwasanya pesertanya ini, ya kan? Sedangkan itu kan dalam kegiatan nanti mungkin tidak sama persis macam itu. Nah, Mbak, maksud Ana apa ini? Tujuan pertanyaannya ketuju kemana nih? Ya ini tadi Pak, belum pernah saya dengar bahwasanya di dalam tentang kepanitiaan itu sendiri. Maksud lain mungkin boleh mangkat panitia gitu ya? Ya. Oh. Apakah boleh kita bentuk panitia semacam ini? Oh, iya. Atau hanya penerimanya itu ketuanya saja yang penerima amanat itu? Enggak. Yang lain tidak. Iya. Ya, panitia ya mereka itu wakil dari pemilik kurban. Dalam kepanitiaan itu kan karena mungkin jumlah yang banyak sehingga butuh adanya bantuan dari orang lain, sehingga perlu ada yang mencatat, perlu ada yang mengkoordinir, perlu ada yang mengawasi. Ya seperti ini nggak masalah Pak, boleh saja panitia seperti ini. Ya untuk memudahkan distribusi kurban tadi. Ya, jadi asalnya mereka itu semua menjadi wakil, ya jadi wakil dari sahibul kurban. Kan wakil itu kan segala sesuatu yang bisa mewujudkan terjadinya distribusi kurban tadi, ya sehingga ada yang bisa mencatat, ada yang menyiapkan ini, menyiapkan itu, kan saling sinergi gitu kan. Nah, akhirnya terwujudkan distribusi kurban tadi. Maka mereka semua wakil dari sahibul kurban. Mereka boleh dapat daging kurban, ya. Sebagaimana sahibul kurban mereka boleh juga mendapatkan daging kurban, gitu. Kalau yang tadi ya pamflet, plastik, kantong plastik, butuh semua. Ya minta tambahan dari pemilik sahibul kurban tadi. Minta tambahan. Ini untuk operasional kita gitu. Jangan dibebani dari kas masjid. Karena memang kas masjid tidak ditujukan untuk itu misalnya. Ya. Sampaikan kepada sahibul kurban. Ya kalau ingin dibantu, ya kesediaannya untuk menambah gitu kan. Gitu Pak. Enggak. Allah alam gitu Pak ya. Hampir rata-rata panitia ini kan, ditentukan si A panitia, si ini panitia. Bagaimana panitia itu bagiannya sama dengan yang umum. Tapi yang mengambil keputusan itu kan panitia yang ada di situ. Berdasarkan persetujuan. Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.